Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 29 kelompok 2 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang isu kontemporer pada korupsi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ahmad Rizani Fahmi. Yang kedua, Yuni Khairatul Jannah. Yang ketiga, Salehah. Yang keempat, Firman Hidayat. Dan yang kelima, Yeni Agustina. Materi pokok pada pembahasan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pra-analisis, yaitu mengidentifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu, yaitu menemukan isu prioritas dengan metode USG. Yang ketiga, yaitu analisis isu, menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone. Dan yang keempat, alternatif penyelesaian isu dengan metode tabel. Sebelum masuk ke materi pokok, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dalam kelompoknya yang dapat menimbulkan kerugian negara maupun perekonomian negara. Adapun macam-macam korupsi, yang pertama korupsi ekstraktif, yaitu suap dari penguasa ke penguasa untuk kemudahan usaha bisnisnya dan agar memperoleh perlindungan. Yang kedua, ada korupsi manipulatif, yaitu dilakukan pengusaha untuk memperoleh kebijakan, aturan, keputusan agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Yang ketiga yaitu korupsi nepotistik dan kronisme, yaitu perlakuan istimewa penguasa kepada sanak saudaranya atau kerabatnya dalam rekrutmen atau pembagian aktivitas yang mendatangkan keuntungan sosial, ekonomi maupun politik. Dan yang keempat yaitu korupsi subvertif, yaitu pencurian kekayaan negara oleh para penguasa yang dapat merusak kehidupan ekonomi bangsa. Selanjutnya ada beberapa contoh atau trending topik kasus korupsi di Indonesia. Pada gambar yang pertama ada kepala desa di Kalimantan Barat yang menjadi tersangka korupsi APBDes. Dan yang kedua ada kasus korupsi bantuan sosial oleh Juriari Batubara. Dan yang ketiga ada pasangan suami istri yang terjerat kasus korupsi. Selanjutnya, identifikasi isu atau masalah seputar korupsi yang kami gunakan yaitu menggunakan metode pentahelix. Yang pertama ada government atau pemerintahan, di mana isu yang kami angkat tentang Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Yang kedua mengenai bisnis, yaitu mengangkat permasalahan tentang bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk atau BON Sanintan yang diduga memberi suap 5 miliar rupiah kepada mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulana Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Asmin Kaolindo Tuhub di Kalimantan Tengah. Yang ketiga, dalam bidang akademis, yaitu dengan mengangkat isu tentang mantan kepala sekolah SMKN 1 Luragung, Kabupaten Kuningan yang berinisial MR
ditangkap polisi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang keempat, komunitas dengan mengangkat isu komunitas anti korupsi di Indonesia belum berperan aktif membantu pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Dan yang kelima, media atau pendamping dengan permasalahannya, media memiliki kontrol yang lemah terhadap penggunaan laju korupsi. Kemudian metode USJ atau Urgency Seriousness Growth. Kriteria metode ini dari mulai sangat USJ atau tidak sangat USJ. Urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Selanjutnya, menapis isu atau metode USJ. Dapat kita lihat pada tabel tersebut berisi isu atau masalah, poin urgensi, seriousness, growth, dan total. Isu atau masalah untuk poin yang pertama totalnya 15, poin yang kedua totalnya 13, poin yang ketiga totalnya 11, poin keempat totalnya 8, dan isu atau masalah yang terakhir totalnya 9. Untuk nilai pada setiap poin yang ada dapat kita lihat pada tabel yang tertera di layar. Menganalisis isu sampai ke akar atau diagram fishbone. Fishbone bisa diagram atau diagram tulang ikan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat masalah akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menganalisis isu sampai ke akar atau bisa disebut diagram fishbone. Beberapa faktor yang menentukan, yaitu individu, sifat tamak, moral lemah atau mudah tergoda, egois, gaya hidup konsumtif, dapat menyebabkan seseorang tergoda akan melakukan korupsi. Kemudian, faktor yang kedua, lingkungan, kurangnya pemahaman anti korupsi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian ada faktor organisasi, kurang memadainya sistem akuntabilitas institusi, kurang transparan dan lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, kebijakan, lemahnya penegasan hukum anti korupsi. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian pengembangan kurikulum pendidikan yang berbasis pada pendidikan karakter dengan tahapan 1. Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan mengembangkan kurikulum yang berbasis pada pendidikan karakter. 2. Akademisi melaksanakan pendidikan sesuai dengan kurikulum berbasis pendidikan karakter. 3. Dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan dengan kurikulum berbasis pendidikan karakter. 4. Media membantu dalam mempublikasikan informasi. Adapun hasil yang diharapkan adalah terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak yang terlibat, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media. 2. Perbaikan sistem. Adapun tahapan dari alternatif penyelesaian tersebut adalah untuk masyarakat. 1. Memantau pelayanan publik. 2. Melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik. 3. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. 4. Membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Adapun untuk ASN atau penyelenggara negara adalah 1. Melaporkan LHPKN kepada KPK secara langsung maupun melalui pos. 2. Melaporkan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK.
Hasil yang diharapkan adalah terciptanya pelayanan publik yang bebas korupsi dan pihak yang terlibat diantaranya masyarakat maupun ASN atau penyelenggara negara. 3. Pengaduan masyarakat dengan tahapan melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi kepada KPK. Hasil yang diharapkan membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pihak yang terlibat adalah masyarakat umum. 4. Edukasi dan kampanye. Adapun tahapannya adalah menulis lagu-lagu anti korupsi, menulis cerpen atau puisi tentang korupsi, dan membuat blog anti korupsi. Hasil yang diharapkan yaitu mengetahui dampak negatif dari korupsi. Pihak yang terlibat adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan lain-lain. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu semua pihak harus memiliki sikap yang berintegritas. Kunci utamanya adalah membekali diri dengan pemahaman agama yang kuat, karena agama memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku anti korupsi pada diri individu.